Akhirnya keluar ke Sulawesi 9 bulan di Sulawesi keluarnya. Sulawesi Selatan. Keluar khuruj Kurus 9 bulan. enggak jadi pegawai negeri ke sana 9 bulan. Allah Akbar. Jadi josnya Sulawesi itu saya bawa. Masya Allah. Saya merasa saya ini nggak benar dakwah saya ini. Karena jos tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat KR sekalian, di kesempatan yang mulia ini kita kedatangan tamu spesial langsung dari Lombok Raya. Oh, Lombok Barat, Lombok Selong. Lombok Selong, Masya Allah. Beliau ini salah satu muridnya langsung almarhum Kiai Uzair Tifur Abdillah. Nah, maka kita akan tanya-tanya mengenai beliau, yang lebih spesifik lagi mengenai kekasyafan beliau di dalam memandang sesuatu yang tidak semua mata Allah beri pandangan tersebut. Nah, boleh diceritakan bagaimana pengalaman Ustadz, kemudian yang Kiai pernah sampaikan ataupun yang Ustadz lihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1996 saya khuruj 4 bulan di Temboro. Ya. Oktober, November, Desember, Januari. Kemudian ada jeda waktu langsung masuk bulan Syawal, saya ikut suluk. Pada waktu itu orang suluk itu agak sulit karena nggak sembarang orang bisa masuk, banyak orang yang ditolak. Tentu dengan kekasyafan beliau. Betul. Siapa yang cocok dan siapa yang belum? Siapa yang layak. Saya sejak selesai dari 4 bulannya sudah bercita-cita. Kemudian menghadiri malam istimewa di Manis Rejo. Iya, markas pertama Temboro. Saya tidak istiharah, cuman cita-cita ingin suluk itu besar sekali. Kemudian bermimpi jubah biru langit saya yang saya beli gitu sama warnanya dengan jubah Roman Keizeron. Masya Allah. Kemudian saya dikasih minum air Sama Kiai? Kiai Dalam mimpi itu? dalam mimpi itu. Maka besok paginya begitu saya menghadap, beliau tersenyum mengiyakan. Langsung iya? Iya, terus disuruh menghubungi Mbah Badri dulu waktu itu sebagai badalnya. Iya. Masya Allah. Nah, sejak itulah kita mendapatkan bagian-bagian kecil lah dari rohaniyat Romo Keizeron. Masya Allah. Hikmah-hikmah banyak saya dapatkan. Dulu saya orangnya super jos karena saya tamatan Sulawesi Selatan. Tamatan Sulawesi Selatan. Nggak ngerti apa maksudnya. Dulu saya mau jadi pegawai negeri di Timur. Dikirim oleh ayah mau jadi pegawai negeri. 2 bulan di sana tidak betah kan, tidak ada masjid. Iya. Akhirnya keluar ke Sulawesi 9 bulan di Sulawesi keluarnya. Sulawesi Selatan. Keluar khuruj Kurus 9 bulan. enggak jadi pegawai negeri ke sana 9 bulan. Allah Akbar. Jadi josnya Sulawesi itu saya bawa. Masya Allah. Saya merasa saya ini nggak benar dakwah saya ini. Karena jos tidak benar. Iya. Adik saya kalau subuh dia ndak bangun, saya injak dia. Allah Akbar. Iya. Berarti masih belum hikmah lah ini. Makanya Masya Allah. Tapi setelah begitu selesai suluk, saya itu betul-betul hikmah jadinya. Masya Allah, kasih sayang, banyak bercanda gitu. Masya Allah. Itu awal perjumpaan saya dengan Syekh Uzair Tifur Abdillah. Masya Allah. Oke, kesempatan ini kita akan bercerita tentang hikmah-hikmah selama saya istilahnya mengenal Romo Yai. Ya. Kekasapan beliau. Suatu hari saya baru menikah. Baru menikah. Biasalah orang baru menikah itu Ya. sulit ekonomi. 3 tahun. Tahun berapa itu? Menikah tahun 2003. Tahun 2003 ya. 2003 sampai 3 tahun langsung penuh dengan kesusahan. Tinggal di Lombok ini berarti ya? Maksudnya dalam. Ya. Tetapi ajibnya ketika susah itu saya harus datang suluk setiap 4 bulan sekali. Justru waktu ekonomi merosot, suluk jalan terus. Diperintah sama Romo Keizeron supaya 4 bulan sekali kamu datang ke sini. Itu secara langsung ngomong ini. Romo Keizeron yang merintah saya. Bukan dalam mimpi ya? Bukan. Iya.
Ya dalam tahap-tahapan seperti itu, kemudian ya seadanya susah. Allah. Setelah markas Manis Rejo, waktu itu markas di Utara, Oh iya. Pondok Utara. Ya pindah dari. Saya hadir dalam majelis itu, bayan subuh. Di sana saya dihibur sama orang Yaziron dalam bahaya. Allah. Dalam hiburannya itu beliau bercerita tentang Nabi Yusuf. Masya Allah. Iya. Nabi Yusuf itu untuk menjadi orang mulia itu penuh dengan penderitaan. Ada yang mengatakan 40 tahun dari beliau di penjara, Iya. Dimasukin ke ke sumur dulu. terus sampai di penjara. Dijual di penjara, masya Allah. Cerita tentang Nabi Yusuf. Jadi penderitaan-penderitaan itu pada akhirnya kan akan mendatangkan Kemuliaan. kemuliaan. Itu hikmah yang pertama. Dihibur saya. Padahal kita belum sowan baru datang. Iya, iya, iya. Masya Allah. Kemudian kisah-kisah kasapan yang lain saya rasakan sendiri itu kalau amal kita rusak kita tidak paling dekat, padahal kita udah sembunyi. Iya, 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 iya. Nanti yang dimarah si A, tapi kita yang kena. Nah, jadi Bergetar. marah tidak langsung ke Tidak orangnya. langsung. Masya Allah. Masya Allah, bergetar. Itu pengalaman yang saya dapatkan ketika beliau itu. Kemudian Romo Yaziron ketika ke Sumbawa Iya. pernah hadir di Utanre. Saya ikut menemani bersama rombongan Nah, kemudian di kapal ketika pulang. dari acara itu, Beliau memandang saya terus, saya malu sebenarnya sambil membisikkan mendekati saya di kursi di iya, 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 iya. kamu lanjutkan suluknya. Masya Allah. Makanya sejak itulah saya terus 4 bulan sekali terus. 4 bulan sekali Sampai suluk, itu berapa hari di Temburun? Biasa 10 hari lah. 10 hari, berarti sekali setiap 4 bulan 10 hari. Iya. 4 bulan 10 hari, masya Allah. Sampai menyelesaikan mata pelajarannya itu tahun 2012. Kemudian ada plus tambahan 3 dari Romo Yaziron. Kemudian Allah Akbar, saya coba-coba cari kepulauan dunia kan dalam keadaan susah itu. Betul, betul, betul. Ke Jakarta. Pernah ke Jakarta juga? Iya. Terus membawalah Babat Selaparang. Hmm. Bagaimana kisah-kisah Raja Selaparang. Ya. Jadi Babat Selaparang itu berkisah tentang, kan pada hakikatnya Lombok itu kan dakwah itu oleh 3 orang. Iya. Yang pertama 1000 tahun yang lalu. Makanya Mbah Badri memberitahu saya ketika saya suluk itu, beliau ngomong Lombok itu lebih tua anunya, Islamnya daripada Jawa katanya. Oh, Lombok dulu. Iya katanya. Cocok. Betul. Kemudian ada nama orang yang pertama datang ke Lombok itu untuk dakwah itu namanya Lebih Suhuning Jagat Sembahulun di Sembalun, di desa Sembalun tuh. Oh, iya, iya, iya. Nah, banyak mengatakan dari sinilah sebenarnya leluhur Gajah Mada itu. Dari Lombok itu, dari Sembalun Ya, itu. Suhunan itu. Leluhurnya lah istilahnya. Iya, iya, iya. Keturunannya. Ada yang mengatakan kalau di Sembalun tuh udah semua orang tahu. Umum orang tahu kalau Gajah Mada itu dari sini karena dia punya petilasan di sana. Besok kita share lagi ya mana itu. Nama aslinya kan Gajah Ahmada. Gajah Ahmada ya itu. Gajah Ahmada. Jadi oleh Susuhunan ini yang pertama kali ke Lombok itu dia mendakwakan tauhid. Sak dia bilang kan. Sak itu artinya yang satu kalau bahasa Lombok. Sak, ini kan yang satu. Supaya orang bertauhid kepada yang satu, kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka kan dulu namanya Batara Wali lah nama panggilannya. Jadi masih berbentuk apanya? Tauhid aja. Itu makanya yang membuat Lombok itu mulia katanya. Kalau orang-orang kan pakai nyembah anu dia batu-batu. Iya, iya. Lombok jangan tunda. Dia mengakui adanya Tuhan yang satu. Masya. Cuman mungkin belum tahu siapa itu. Ya, betul. Belum. Iya, iya, iya. Kalau bahasa Lombok kan nenek namanya tuh. Iya. Nah, itu panggilannya. Iya, iya, iya. Nah, itu. Sumbawa pun sama nenek juga. Berarti yang kedua Malik Ibrahim yang datang. Tahap yang kedua. Iya. Sehingga Maulana Syekh Muhammad Zainul Abdul Majid itu bersyair, Wali Songo Malik Ibrahim sentral dakwahnya pernah bermukim beberapa lama di Pengkores Intim suku Sasak Islam Nasab. Allah. Tapi beliau nggak punya taskilan. Sedikit maksudnya namanya. Saya Maulana Malik Ibrahim Iya. nggak punya taskilan. Ada sih tapi enggak. Karena masih iya, iya. ya di sini 2, di sini 3, di sini 10 gitu. Yang paling besar bukan sombong, saudara, tidak ada niat sombong. Kita harus begini. Ghaus Abdul Razak. Ghaus Abdul Razak. Beliau ini keliling dunia dakwahnya. Beliau keluarga besar Yaman.
Insya Allah dia dari marga Asgar. Dia keliling dunia dakwahnya. Membuka daerah India, membuka daerah Sulawesi, pokoknya gitu. Awal-awal membuka Bima. Masya Allah. Raja Bima menerima, mengislamkan Raja Bima. Nah, Raja Sumbawa katanya agak kurang anunya. Apa namanya? Penyambutannya. Nah, kalau di Lombok, Prabu Rangkasari justru menjadikan beliau menantu. Lombok mana ini? Lombok. Pokok Lombok intinya. Lombok. Raja Lombok waktu itu. Ya, Raja belum ada, Lombok. dulu mungkin belum ada Islam. timur Iya, masih tengah Lombok. baru ada ya. Jadi beliau istilahnya mengislamkan Prabu Rangkasari dan diangkat menjadi menantu. Sehingga beliau sering digelar dengan Sultan Renjani, diangkat menjadi raja Islam yang pertama. Sultan Renjani. Ya, Sultan. Berarti tempatnya di Gunung Renjani, Bu? Enggak, itu hanya istilahnya. Kenapa disebut Sultan Renjani? Karena Renjani Ada di Lombok gitu. bisa dilihat oleh seluruh Lombok. Jadi dia menguasai Lombok. Iya, iya, iya. Gelar Sultan karena Islam. Sehingga syair Malaysia juga mengatakan bahwa di Lombok sebelum ini paham animis anutan asli, sewaktu-waktu didatangi dai, akhirnya lahir Sultan Renjani. Oh. Jadi saya bukan sombong, saya dari sana. Iya. Jadi Lombok itu ada, kan bangsawan Lombok itu ada 3 asalnya. Pertama dari Majapahit, yang tadi itulah, Iya. dari Hayam Wuruk lah itu. Penyebaran kan, zaman Gajah Mada menyebarkan apa namanya kekuasaan. Yang nomor 2 dari Ghaus Abdul Razak. Nah yang ketiga dari orang-orang Bali yang menjajah, yang banyak mengangkat orang jadi bangsawan. Oh. Itu di Lombok. Dan ada satu istilah di Lombok itu, kalau orang berdarah Lombok asli tidak bisa dibuang dan tidak bisa dibuat-buat. Lombok lurus artinya Lombok itu. Apa adanya. Berarti bukan cabai ya? Bukan, Masya Allah. Artinya agama yang lurus. Lombok Makanya lurus. orang Lombok itu kalau orang soleh dia sangat sukai. Itu aslinya orang Lombok. Sangat cinta sama orang soleh. Makanya biasalah abab-abab Lombok sangat mencintai Romy Zeron. Buktinya akhir kehidupan beliau dalam satu zur kan banyak kawasan. Iya. Nah beliau tidak kemana-mana waktu itu. Tidak kemana-mana. Tapi pas terakhir ke Lombok itu, dia ada kawasan Lombok itu, beliau datang. Beliau milih Lombok. Milih Lombok. Masya Allah. Saya tahu beliau sudah lelah itu sini. Sudah sakit-sakit. Allah. Inilah. Jadi Masya Allah. Kembali ke masalah pengalaman saya bersama Kiai Zeron. bawa babat pembat laparan gitu. Oh iya, iya. Itu sekedar dibawa aja jadi bacaan. Kakak saya yang kasih. Masya Allah, terus pulang di Jakarta setelah ada urusan-urusan nanti lah, coba kita selesaikan. Nah, masuk Masuluk ini juga, sambil Masuluk. Itu di hati terbesit di Jakarta. Kan jagat tingkir, babatnya dipelmkan. Kan? Sultan Agung babatnya dipelmkan. Coba saya pelmkan. Cari produser. Babat Seraparin saya filmkan. Saya enggak usah jadi pemeran utama, pokoknya ikut-ikut saja lah. Iya. Ikut gitu. Kemudian kan saya terkenal dalam hati nih, besitan hati. Kalau saya terkenal, kemudian kan banyak yang kenal saya. Kalau banyak yang kenal saya kan kalau mengajak kebaikan itu mudah katanya. Mudah berdakwah lah. Cuma mudah berdakwah sudah terkenal kan? Iya, 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 iya. Betul. Itu kan besitan hati. Bukan rencana. Pulang ke Tembora pengajian sore. Ngaji sore ya. Sore. Masya Allah, setelah membahas tafsir dan sebagainya, nah di sana ada tambah-tambahan. Jadi kalau kita mau terkenal, kata Kiai, ingin jadi orang terkenal supaya kita mudah didengar dakwahnya, supaya mudah kita mengajak orang, itu satu kejahilan katanya. Allah. Padahal 2 mingguan kejadiannya. Kejadian 2 minggu. pekan yang lalu, Masya Allah. Allah, betul saya lelah tertawa itu, lelah tertawa. Jadi intinya kalau kita sudah sambung hati dengan Syekh Uzairon Taufik Abdullah, penyakit-penyakit kita beliau ketahui dan beliau cepat mengobati. Kemudian kebaikan-kebaikan pun dia ketahui. Kemudian dia menambahkan, menyuburkan. Makanya masalah itu yang disebut dengan dalam istilah tasawuf itu namanya robito, itu begitu sebenarnya, keterikatan batin bersama guru. Kalau kata Maulana Syekh Muhammad Zainul Abdul Majid, itu namanya selang aliran air katanya, aliran air rohani. Itu kalau putus pipanya, habis sudah. Allah. Ada sahabat saya itu, murid daripada Habib Umar di daerah Sembalun, boleh bertingkat pada saya. Pada hakikatnya sebenarnya yang bekerja ini adalah guru-guru kita katanya. Oh. Karena keberkahan
doanya. Hah? Coba bayangkan dia hanya 2 tahun sudah memiliki bangunan yang besar. Betul. Dia ngomong begitu, sebenarnya semuanya adalah kerja daripada guru-guru kita. Maksudnya adalah doa-doanya. Nah, sekarang saya mau tanya, Betul. apa sebab Romo Izairon itu kok umurnya pendek? Memang hakikatnya semua dari Allah. Apa sebabnya coba? Pernah dengar nggak? Ya mungkin karena kalau dari segi zohir ya sakit jantung. Ya. Mungkin terus kenapa kok sakit jantung ya mungkin asbabnya saking mujahadanya, kurang istirahat, pikirnya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Pengalaman saya tahun 96 itu kan Romo Yai masih muda lah, 336 umurnya. Iya. Saya baru umur 25 umur itu. Itu Masya Allah saya jadi saksinya. Kita sedang tidur jam 1, jam 2. Kita dibangunkan oleh Mbah Badri itu. Karena kita akan sembahyang tahajud dulu, akan berdoa sama-sama. Iya, iya. Istighosah namanya. Iya. Jadi beliau baru pulang dari markas jam 1, jam 2 itu bayangkan. Allah. Jarang tidur, Masya Allah. Dengan amalan-amalannya. Pokoknya dia itu, Romo Yai itu memang hidup untuk Allah lah dia. Dan Rasulnya. Allah, inna sholati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Tidur sedikit. Nanti saya pernah saksikan kajian-kajian tasawuf Al-Ghazali itu diajarkan jam 3 malam kepada santri-santri besar. Saya lihat sendiri itu, Masya Allah. Kapan tidurnya ini saya? Masya Allah saya. Itu tahun-tahun 9 itu kan. Pada waktu itu Gus Bek kan salah sedang di Pakistan. Tahun 96 kayaknya Iya. santrinya belum terlalu banyak berarti. Benar sekali. Masih ratusan kayaknya ya. Ya benar. Belum ada terangkil. Masih di pusat, Putri pun masih di pusat. Berarti ada komplek A, komplek B itu. Jadi dalam ilmu tasawuf itu penting sekali kita berguru, saudara. Penting sekali kita berguru, bersanad dalam rohani kita. Kalau enggak kita bersanad dalam rohani itu, nanti setan yang akan menjadi anak kita. Disabotase istilah dalam itu, disabotase. Sehingga kadang-kadang dapat isyarat, oh katanya anggap udah tinggi atau dari setan. Insya Allah. Pelajaran yang berharga dari beliau itu agar selalu tawajuh kepada Allah. Jangan terkesan dengan suasana dan keadaan. Maksudnya cepat mengembalikan kepada Allah semua. Ternyata di sini poinnya orang jadi wali itu. Nyambung kan sama Maulana Syekh. Itu maksudnya. Apa-apa itu kembalikan kepada Allah. Inna ila rabbikal muntaha. Kullu syai' min indillah. Masya Allah. Saya pernah bertanya soalnya. Ada zuhur di markas, waktu itu di Masjid Raya. Kita masih gabung bersama CS kita dulu. Saya bertanya, Kiai, bagaimana cara kita menghilangkan marah? Maka beliau menjawab, kalau kamu meyakini bahwa semua itu datang dari Allah, maka kamu tidak akan marah. Oh, Masya Allah. Jadi saya ini gini-gini itu banyak belajar sama orangnya. Karena saya sangat mencintai beliau. Kecintaan yang dalam hal itu super maksud saya. Kenapa saya katakan begini contohnya? Saya anggap super itu. Cinta saya kepada itu super itu begini. Kan orang kalau mau bertemu Romo Yai kan sekali dalam hal itu, sehari itu setiap ba'da zuhur. Ba'da zuhur itu. Iya. Kalau perlu tuh saya hadang beliau ketika pulang dari sholat. Di waktu sholat itu kan saya hadang walaupun 1 menit, tapi puas hati saya kalau beliau yang mengatakan. Allah. Cinta sejati, saudara. Masya Allah. Nah, kembali kepada ketika akhir hidup beliau, kan kita tadi bicara tentang mengapa beliau sakit, wafat dalam umur yang masih muda lah, terlalu muda lah. Jadi menurut ilmu tasawuf, kalau seorang wali itu sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, cepat diwafatkan itu maksudnya adalah supaya dia nazarahnya itu lebih luas. Nazarahnya lebih luas. Pandangan membantunya, menolong hamba-hamba Allah, murid-muridnya itu, santri-santrinya lebih luas apabila beliau wafat. Masya Allah. Nah ini kan tumben dengar kan? Masya Allah. Buktikan aja saudaraku. Kalau antum susah, ingat aja beliau. Baca Fatihah, Masya Allah. Ada saja jalan keluar. Allah. Kalau saya bil khusus ya,
Kalau saya rasakan, bagi saya itu kalau ingat beliau itu sering banyak ilham. Ingat, kalau bayan itu motor rahasia bayan saya ya. Kalau rahasia bayan saya merenung sebentar, rabitah kepada beliau, al-baca al-fatihah. Biasanya mengalir cepat sekali. Itu yang disebut dengan nazirah dalam pandangan batin. Beliau memandang kita secara batin. Masya Allah. Buktinya begitu dia akan meninggal dunia, ingat saya itu bulan Ramadan. Iya. Masya Allah, saya ingat betul itu. Beliau sudah wafat itu, udah meninggal. Kan kita belakang dapat namanya. Kabarnya. Kalau di Sumbawa ketika sholat tarawih kabarnya. Benar. Jadi kan anunya udah meninggal. Ya. Maghrib jawabkan. Allah, begitu saya pulang tarawih, mendapat kabar dari sahabat kita di Temboro. Ya Allah, saya sedang di rumah. Ambruk langsung saya kan sedang berdiri. Oh, ambruk sudah. Lama sudah pokoknya. Mau pingsan sudah. Tapi beliau datang. Oh. Secara nazirah, ingat nih, antum jangan fitnah enggak tahu paham namanya nazirah. Secara rohani, dia hanya mengatakan tenang saya terus. Tenang. Nah, soalnya pingsan tuh. Tidak menerima. Masya Allah. Makanya antum berguru sama orang yang benar. Kata para ulama, kalau antum sudah tahu kesolehan orang, ketinggian budi pekerti orang, pelas kekasapannya, ya itu kan kalau bahasanya itu tanda-tanda soal jadi wali Allah. Ya, itu betul. Antum nggak usah macam-macam, itu bahaya itu. Artinya orang itu sudah tak macam orang soleh, sudah kesalahannya antum tahu, kemudian kekasapan juga antum tahu. Insya Allah minta doa sama mereka seperti itu. Makanya bahaya sekali. Kan itu kisah daripada yang kita kemarin bahas kan, mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani kan diangkat menjadi waliullah itu karena ketazimannya kepada Syekh Yusuf Al-Hamadani. Itu kan berawal dari cerita 3 orang bersama teman-temannya pergi ke Baghdad dengan kehadiran daripada Syekh Yusuf Al-Hamadani. Yang satu di sana di depan beliau dia mendebat. Yang satu di depan beliau meremehkan. yang Syekh Abdul Qadirnya masih kecil, takzim di hadapan beliau. Maka yang meremehkan itu kalau bahasa para habaib itu dikasap oleh Syekh Yusuf Al-Hamadani. Saya melihat kamu itu akan mati dalam keadaan cinta dunia. Allah. Hanya benar. Dalam sebenarnya hidupnya itu ternyata dia itu banyak uang. Apa saja yang dia usahakan itu maju saja. Istidrat sudah. Sampai dia lupa segala-galanya, sampai lupa agama, sampai mati dalam keadaan hubud dunia. Masya Allah. Yang satu tuh, yang mendebat itu, saya melihat kamu itu mati dalam keadaan kekafiran, kata Syekh Sayyid Ahmad Al-Madani. Allah Akbar. Ternyata betul, karena suka berdebat, ilmunya di mana-mana, Masya Allah, diundang, di gereja diundang, semua luar biasa lah kajian-kajiannya. Nah, pada satu hari lewatlah anak daripada pendeta ini, cantik, jelita sekali, dia ta'asur fi qalbi. Wow. Makanya ini undukan pandangannya begitu, ya. Dan undukan pandangan tidak kuat, kan tidak ada cantilan rohani, enggak ada. Betul. Tidak ada yang bantu rohaninya itu. Langsung ta'asur dan mencintai dia. Dia mohon akan menikah dengan dia. Kamu akan menikah apabila kamu, kata pendeta itu, masuk agama Kristen. Masuk agama Kristen. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan takzim kepada orang soleh, maka Syekh Sayyid Ahmad Al-Madani mengatakan, aku melihat kakimu di pundak-pundak para wali Allah. Allah, Sultanul Aulia. Jadi semua para wali Allah itu berawal dari beliau saja, itu pemberian rohani. Termasuk Syekh Bahauluddin Naksabandi. Sudah ada, jauh kan 300 tahun jaraknya. Sudah ada istilahnya itu nazarah rohani. Masya Allah. Jadi saudara-saudaraku yang mulia, kita hidup ini sementara, saudaraku. Kadang-kadang amal kita kan kecil. Ya janganlah diperkeruh lagi dengan menjelekkan ulama, membenci orang yang karena fitnah-fitnah. Bahaya hidup aku.
para ulama, kalau kita benci orang soleh atau ulama-ulama soleh, tidak akan pernah anak kita akan jadi ulama. Betul. Kalau kita mencintai orang soleh, maka itu buah dari tanda-tanda kebaikan. Saya pernah bertanya kepada Kiai Ziran, kan saya waktu itu sedang menderita awal-awal menikah itu. Saya bertanya, Kiai, kenapa ya? Kok saya ini cepat kasihan kepada orang fakir miskin? Kemudian sangat mencintai daripada ulama. Senang sama ulama itu. Maka beliau mengatakan itulah tanda-tanda kebaikan. Nah, jadi kalau tanda-tanda kebaikan itu dari sini dulu, yang kecil-kecil dulu. Insyaallah. Mencintai ulama. Itu. Ikram ulama. Masya Allah. Sampai ada kalimat tasawuf mengatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat orang menjadi wali Allah. Allah dulu melihat hati orang yang mau diangkat ini, adakah di hatinya itu mencintai para wali-wali Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu sering. Nah, terus satu lagi pengajaran daripada para ahli ulama, daripada para wali-wali Allah tuh, kalau antum misalnya dakwah di sekitaran, anggaplah seperti di Pancor misalnya, jangan lupa berziarah kepada makam para wali Allah. Romo Yai dulu suka begitu kan, beliau ke Syekh Jumadil Al-Kubro, kemana? Itu yang meninggal maupun yang hidup juga seperti itu. Diziarahi. Masya Allah. Masya Allah. Ya, baik saudaraku, ini berhubung waktu yang sangat terbatas. Insya Allah semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.